Alhamdulillah wa syukrulillah. Hanya itu ucapan yang bisa kita ucapkan di pagi hari yang berbahagia ini, atas nikmat Allah yang sangat besar mempertemukan kita untuk kesekian kalinya di tempat ini, di desa Uhai Mate ini, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi seluruh penduduknya, diberkahi harta bendanya, dan diberikan taufik kepada jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan kepada Bapak Kepala Desa Uhai Mate atau yang mewakili beliau beserta seluruh jajarannya yang menyambut baik kedatangan rombongan kami di desa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan kepada seluruh pemerintah desa kita di Uhai Mate ini, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada seluruh masyarakat desa yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir, terima kasih ya atas sambutannya dan kelapangannya ketika kami datang ke tempat ini. Sungguh ini adalah perjumpaan yang sangat menggembirakan kami, di mana tatkala kita berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersaudara karena Allah, kita berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikatan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami datang dari Mamuju sebagaimana yang diketahui bersama. Lembaga dakwah Ahlus Sunnah Mamuju dan Ahlus Sunnah Mamuju Peduli bekerja sama dengan Ahlus Sunnah Kaluku. Demikian pula kami juga bekerja sama dengan PT PLN Persero atau Yayasan PLN di Mamuju, cabang Mamuju yang mana kami datang bersama-sama semata-mata menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut bersama kami ini Bapak Ibu mungkin kita tidak menyangka bahwa ternyata yang ikut bersama kami ini adalah Masya Allah saudara-saudara kita yang mencintai Bapak dan Ibu sekalian seluruhnya karena Allah. Bersama kami ada PLN dari Mamuju, ada para saudara-saudara kita dari anggota Polres Mamuju, khususnya bagian reskrim. Ada putra kesayangan dari bapak orang tua kita, mantan Bupati Mamuju, Pak Hapsi Wahid. Masya Allah, terima kasih sudah datang bersama kami. Ada sejumlah pejabat-pejabat dari Mamuju seperti dari BPS dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semua, hanya mungkin kita lihat semuanya sama karena demikianlah seorang muslim. Yang membedakan kita di hadapan Allah bukan pangkat dan jabatan, bukan pula harta benda, tapi yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami semua datang ke sini bukan membawa instansi dan pangkat dan jabatan yang ada, tapi kami datang dengan membawa ilmu yang akan kami sebarkan di bumi Allah Subhanahu wa taala, termasuk di desa Uhai Mate ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya cahaya penerang untuk kehidupan kita. Baik. Sadarkah kita jamaah sekalian bahwasanya hakikat daripada ilmu agama yang Allah turunkan dalam kehidupan dunia ini itu adalah cahaya yang sangat terang. Nah, saya kira kita masih ingat dahulu
sebelum adanya listrik masuk ke desa kita ini. Iya. Semuanya terasa gelap di malam hari. Tapi ketika masuk listrik, Masya Allah, semuanya merasakan terang di malam hari. Itu benar-benar kita rasakan. Iya. Sejak tahun berapa Pak masuk PLN-nya? Sudah berapa tahun? Sekitar 5 tahun ya? Belum 5 tahun ya? Masya Allah. Baru saja kita merasakan terang di malam hari di desa Uhaimate ini. 2 tahun ya? Masya Allah. Iya. Tapi sayang seribu sayang, jarang di antara kita yang merasakan betapa gelapnya hati ini tanpa cahaya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam datang, listrik padam, banyak di antara kita yang apa? Yang merasa kegelapan. Tapi ketika cahaya ilmu itu padam, jarang di antara kita yang merasakan kegelapan di dalam hatinya. Padahal hakikatnya jamaah sekalian, ilmu yang Allah turunkan dalam kehidupan dunia adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Nurun 'ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha." Allah itu cahaya di atas cahaya, dan Allah akan menunjuki kepada cahaya ilmu liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jadi tidak semua orang mendapatkan cahaya ilmu itu Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu syukuri ketika kita disentuh dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini kita bisa berjalan dalam kehidupan dunia. Faham kemana arah tujuan hidup kita, kenapa Allah menciptakan kita, dan kita faham bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal, beliau telah bersabda kepada para sahabatnya. Kata beliau, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Sungguh saya telah tinggalkan kalian seluruhnya wahai umatku 'alal bayda, di atas cahaya yang sangat terang. Nabi perumpamakan syariat, ilmu syariat yang ditinggalkan oleh Nabi untuk umatnya dalam kehidupan dunia ini seperti apa? Cahaya yang sangat terang. Demikian terangnya kata Nabi, lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Tidak bisa dibedakan antara malam dengan siang ketika cahaya ilmu Al-Quran dan Sunnah itu datang. Kemudian kata beliau, la yazighu anha illa halik, tidak akan ada orang yang melenceng daripada cahaya tersebut kecuali pasti akan binasa. Maka dari itu jamaah sekalian, syukuri ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita kepada cahaya Islam, cahaya keimanan, cahaya ilmu di atas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara cahaya yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut yang ingin kami ingatkan pada kesempatan kali ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan bersama-sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu
wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya keimanan di dalam hati, keyakinan yang kuat tentang apa kemarin? La ilaha illallah. Dia punya keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan di dalam hatinya. Kemudian kata Allah, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan ini dengan kezaliman. Murni keimanannya, tidak ada satupun kezaliman yang mencampurinya. Kata Allah, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang terpetunjuk. Keamanan Allah janjikan kepada siapa saja yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Allah janjikan untuknya keamanan, aman di dunia, aman di alam barzakh, dan aman di negeri akhirat dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulia orang-orang yang beriman itu, Bapak dan Ibu sekalian. Di saat tatkala dia menjaga keimanannya dan tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kezaliman, maka Allah janjikan pasti dia aman dunia dan akhirat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, di saat tatkala Nabi menyampaikan ayat ini kepada para sahabat, Nabi bacakan ayat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, faqulna ya Rasulullah, faman minna lam yadhlim nafsah. Tiba-tiba kami berkata, kami bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah? Siapa di antara kita yang tidak pernah zalim kepada dirinya? Jadi mengganjal di hati para sahabat. Tadi yang dijamin keamanannya siapa? Yang dalam ayat, siapa yang dijamin keamanannya? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan apa? Kezaliman. Padahal tidak ada kita yang pernah lepas dari kezaliman. Betul? Minimal kita zalim untuk diri kita sendiri. Iya. Kita melakukan maksiat, artinya kita zalim kepada diri kita. Gara-gara kita melakukan maksiat, Allah akan menyiksa kita. Berarti kita zalim terhadap diri kita sendiri. Iya. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu tidak ada orang yang bisa mendapatkan jaminan keamanan itu, karena kita semua ini biasa melakukan kezaliman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa kama tadhunnun. Apa yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat bukan seperti apa yang kalian sangka. Iya, salah paham ki. Bukan itu maksudnya. Nah, tapi kata Nabi, walakinna dzulm, tapi kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah asyirk, kesyirikan kepada Allah. Alam tasma'u qaula Allah azza wa jalla. Kata Nabi, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman, tatkala Allah menyebutkan ucapan Luqmanul Hakim? Ketika itu dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan kamu syirik kepada Allah, jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Kenapa?
Inna syirka, karena sungguh kesyirikan itu adalah la zulmun azim, benar-benar suatu kezaliman yang terbesar. Berarti orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu apa? Kesyirikan. Mereka itulah orang yang pantas mendapatkan keamanan dari Allah. Allah jamin keamanannya, Bapak dan Ibu sekalian. Dijamin aman di dunia, aman di alam barzakh, terlebih-lebih lagi di akhirat dia aman dari siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita dapat melihat jamaah betapa hebatnya itu orang-orang yang bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadahnya, orang-orang yang berla ilaha illallah dan meninggalkan sesuatu yang membahayakan la ilaha illallah, yaitu apa? Syirik. Mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah. Allah jamin keamanannya. Kira-kira kalau datang Bapak Babin Kamtipmas kepada kita mengatakan, masyarakat Uhaimate, jangan ada yang khawatir, saya jamin keamanan kalian, pasti aman ini kampung. Kita bergembira atau tidak? Bergembira. Iya, datang Bapak Babinsa misalnya ya. Iya, kami akan menjaga keamanan di sini. Apalagi datang kesatuan Brimob misalnya, datang, kami yang menjaga. Tidak akan ada yang bisa membahayakan kalian. Kita merasa aman? Aman. Terus bagaimana kalau Allah yang menjamin keamanan kita? Ya, Allah pencipta Pak Babinsa, pencipta Babin Kamtipmas, pencipta seluruh makhluk yang menjamin keamanan. Harus kita lebih yakin bahwa benar-benar aman kita dunia dan akhirat. Allah yang menjamin keamanannya orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Naam. Maka dari itu jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala an. Kata beliau, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himar." Saya pernah berada di belakang boncengan Nabi. Jadi dibonceng sama Nabi. Di mana? Bukan di atas motor ya. Ketika itu belum ada motor ya. Tapi katanya ala himar, di atas seekor keledai. Mungkin di Uhaimate tidak ada keledai ya. Iya. Kuda saja tidak ada saya lihat di sini. Ya. Ada ya? Tidak ada. Baik. Keledai itu adalah hewan mirip dengan kuda, tapi dia kecil postur tubuhnya. Ya, kuda mini. Ya. Itu bahasa Arabnya himar. Jadi Nabi pernah membonceng Mu'adz bin Jabal di atas seekor keledai. Nah, kemudian kata Mu'adz, Nabi SAW tiba-tiba bersabda kepada saya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa haknya Allah atas seluruh hambanya dan apa haknya hamba atas Allah? Jadi kita dalam kehidupan ini kan berada di antara hak dan kewajiban, betul? Iya. Suami punya hak kepada istri, istri juga punya hak sama suaminya. Sekarang saya tanya dulu, apa haknya istri sama suami? Apa haknya istri yang harus dia dapatkan dari suaminya? Berhak untuk dibahagiakan. Itu yang paling besar. Betul? Atau tidak perlu itu, Ibu? Oh iya, itu yang paling utama ya. Biar banyak uangnya, kalau tidak bahagia untuk apa? Iya. Apalagi kalau kurang memang uangnya, tidak bahagia lagi. Nah,
Jadi seperti itu ya. Istri punya hak terhadap suami, suami juga punya hak terhadap istrinya. Nanti ya, apa namanya, nanti terlaksana ini hak dan kewajiban, baru menjadi keluarga yang bahagia. Betul? Iya. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita dengan Allah itu ada hak dan kewajiban. Kita punya hak kepada Allah dan Allah punya hak kepada kita. Ini yang ditanyakan oleh Nabi kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya tidak tahu, wahai Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hamba-hambanya adalah hamba itu berkewajiban untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak melakukan kesyirikan, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, itu haknya Allah yang harus kita tunaikan. Sembah Allah, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah sendirinya, jangan syirik. Itu haknya Allah. Kemudian sebaliknya kata Nabi, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah adalah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Berarti apa? Nabi jamin ya? Nabi jamin Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat luar biasanya ketika seorang itu menghindarkan dirinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan di dalam kehidupannya. Naam, karena benar-benar syirik ini jamaah sekalian, sebagaimana kata Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an tadi, ya, innasyirka la dzulmun adzim. Sungguh syirik itu adalah dosa yang terbesar. Syirik adalah dosa yang paling besar. Tidak ada lagi yang mengalahkan besarnya dosa syirik. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat tadi, syirik adalah kezaliman terbesar. Kenapa dikatakan kezaliman terbesar? Ya, karena yang kita zalimi ketika kita syirik kepada Allah adalah Allah. Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada seorang ibu yang bertanya, saya masih ingat ya, tentang hukum orang yang biasa mengambil barangnya orang, mengambil haknya orang ya, itu namanya zalim. Tapi siapa yang dizalimi? Manusia. Tapi orang yang syirik, Bapak dan Ibu sekalian, yang dizalimi bukan manusia, yang dia zalimi adalah Allah. Makanya wajar kalau zalim syirik itu adalah kezaliman terbesar, dosa yang paling besar yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Tapi siapa yang selamat dari dosa syirik, Allah jamin keselamatannya. Perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, dalam sebuah hadis qudsi namanya ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kata Nabi, ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, lau ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bihi syai'an la ataituka biqirabiha maghfirah. Wahai sekalian hamba-hambaku, kata Nabi, jikalau seandainya kalian datang kepadaku nanti pada hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi, coba lihat, bukan sepenuh mobil pick up, tidak. Seandainya kalian datang pada hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, thumma ataitani, kemudian kalian datang kepadaku nanti pada hari kiamat, la tusyriku bihi syai'a, kalian tidak syirik kepadaku,
tidak syirik kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu apapun. Itu syaratnya ya. Ya, kalian datang bawa dosa sepenuh bumi, kemudian kalian datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak melakukan dosa syirik sedikit pun. La ataituka biqirabiha maghfirah, kata Allah, saya pasti akan datang kepadamu pada hari kiamat dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Allahu Akbar. Luar biasa orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari dosa syirik. Allah persiapkan ampunan sebanyak apapun dosa yang dia bawa kembali kepada Allah, selama dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dalam sebuah ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, tidak akan diampuni. Kalau dia meninggal di atas dosa itu, tidak akan diampuni oleh Allah dosa tersebut. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah derajat daripada dosa kesyirikan itu, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari seluruh dalil yang kita bacakan dari Al-Quran dan hadis ini, jelas bagi kita betapa besarnya keutamaan dan keselamatan, keamanan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga akidahnya, menjaga keimanannya dalam hati dari dosa apa? Dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa apa yang dimaksud dengan syirik? Iya. Karena dalam bahasa Indonesia itu ada juga yang menafsirkan syirik itu lain-lain. Iya. Kadang ditafsirkan syirik katanya itu iri hati. Ya. Kalau bahasa di kampung saya dibilang mapedi hati. Orang yang sakit hati, oh syirik. Ya. Ya. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Oh, berarti kamu syirik. Ya. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ai, syirik lagi ini. Hah? Kadang dimanakan seperti itu ya. Iya. Tetangganya yang naik rezekinya, dia yang naik tensinya. Oh, syirik. Tapi kalau dalam istilah syariat kita, bukan itu yang dimaksud dengan syirik. Tapi dalam istilah syariat yang seperti itu namanya apa? Hasad. Ya, namanya apa? Hasad. Terus syirik itu apa? Syirik itu berasal dari kata bahasa Arab, dari kata asyraka yusyriku isyrakan, artinya menjadikan dua. Iya, ini yang paling dibenci ibu-ibu ini. Iya. Menjadikan sesuatu itu dua. Itu namanya syirik. Iya. Maka syirik kepada Allah itu adalah menjadikan Allah, menjadikan sesuatu tandingan untuk Allah di dalam ibadah. Ingat, di dalam apa? Di dalam ibadah. Iya. Apa itu adalah ibadah yang nampak atau ibadah yang tersembunyi dalam hati? Apakah itu ibadah ucapan atau ibadah perbuatan anggota tubuh, atau dia adalah ibadah yang dilakukan di dalam hati berupa keyakinan? Itu semuanya tidak boleh menduakan Allah di dalamnya. Kapan dia menganggap ada selain daripada Allah di dalam ibadah-ibadah tersebut, maka dia telah melakukan apa? Syirik. Bisa dipahami? Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Iya, pokoknya yang ditanyakan ini yang tidak ada lagi di atasnya. Terbesar. Iya. Dosa apa yang terbesar, wahai Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang terbesar itu adalah
an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ketika engkau membuat tandingan untuk Allah dalam ibadah sementara Allah menciptakanmu, itulah syirik. Kita yakin hanya Allah yang mencipta kita, betul? Kita yakin hanya Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini, yakin? Yakin? Ya. Maka dari itu seharusnya ketika kita berharap, yang kita harapkan siapa? Allah sendirinya, jangan ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti kita menduakan Allah. Banyak orang jamaah sekalian zalim kepada Allah, curang kepada Tuhannya. Kenapa? Kalau dia dapat rezeki, dia katakan ini dari Allah. Iya. Dia mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan bencana juga ini dari Allah. Tapi ketika dia mau minta, mau meminta sesuatu, minta kepada Allah, minta juga kepada penghuni gunung. Mau tolak bala, minta supaya dihindarkan dari bala kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ada juga dibawa, ya, yang dibawa kepada penghuni sungai misalnya, sehingga bisa menghindarkan dia dari bala itu. Berarti ini menjadikan Allah tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kesyirikan. Hakikat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya misalnya, kita yakini siapa sebenarnya yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Jawabannya mantap, Allah. Betul? Ya. Ketika ditanya, ya, siapa yang menyelamatkan dari bahaya? Allah. Jawabannya mantap, hanya Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Tapi ketika dia lewat di suatu lembah, lewat di suatu lembah, di suatu tempat yang dianggap keramat, tiba-tiba anaknya sakit. Kayaknya penjaganya ini yang sakiti anakku. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Larinya kepada para dukun dan tidak normal. Iya. Larinya kepada para dukun bertanya, ada apa ini? Oh, gampang ini. Ayam putih nak minta ini. Susah lagi kasihan cari ayam putih. La ilaha illallah. Ini hakikat dari kesyirikan Bapak dan Ibu sekalian. Iya, ketika dia menganggap ada yang bisa membahayakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Iya, ketika kita yakin hanya Allah yang menyelamatkan, hanya Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang mendatangkan bahaya, maka minta perlindungan dari bahaya hanya kepada Allah. Selain Allah, makhluk sama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, tidakkah kalian memperhatikan kepada yang kalian sembah selain daripada Allah itu, apapun bentuknya, apakah kuburan keramat, atau pohon keramat, atau tempat-tempat keramat, atau jembatan keramat, atau apa saja yang kalian sering datangi minta perlindungan, minta keselamatan. Perhatikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, in aradani Allahu bidurrin, kalau Allah menetapkan, menginginkan saya mendapatkan bahaya, apakah mereka mampu menghalangi Allah sehingga saya tidak mendapatkan bahaya? Au aradani birahmatin, atau Allah ingin menyampaikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada saya, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka mampu mencegah rahmat Allah sampai kepada saya? Jawabannya pasti apa? Tidak mungkin. Maka dari itu kata Allah, qul hasbiyallah, katakan cukup Allah sebagai pelindung saya, cukup Allah saja, tidak ada yang lain.
alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah sendirinya tempat bersandarnya orang-orang yang bertawakal. Maka dari itu jamaah sekalian, Nabi ajarkan kepada kita satu doa penting. Iya, siapa yang biasa cari baca-baca, ya jangan makin jauh cari baca-baca. Sini saya ajari ki. Ini baca-baca langsung dari Nabi. Ya, melalui hadis beliau yang disampaikan oleh para sahabatnya. Nah, ini baca-baca paling hebat jamaah sekalian. Iya. Nabi ajarkan baca-baca ini karena dulu orang-orang musyrikin, ya, orang musyrikin itu apa artinya? Orang-orang yang suka melakukan syirik, menduakan Allah dalam ibadah. Ya, orang musyrikin dahulu mereka itu meyakini setiap tempat-tempat keramat itu ada penjaganya, ada penunggunya. Orang Islam sekarang juga kayaknya banyak meyakini begitu di. Iya, sebahagian. Insya Allah kalau di sini tidak ada lagi. Kita semua orang bertauhid. Ya, insya Allah. Jadi perhatikan, orang musyrik dahulu dia meyakini ada lembah, oh ya, ada penjaganya ini, ada penunggunya. Ada padang pasir luas, oh bahaya di situ kalau lewat, ada penjaganya, ada penunggunya. Ya, begitu. Jadi ketika mereka melewati suatu perjalanan, melakukan perjalanan, lewat di tempat-tempat yang diyakini berbahaya itu, mereka langsung membaca. Dengarkan baca-bacanya orang musyrik, tapi jangan makin hafal ini, karena ini baca-baca kesyirikan ini. Iya, baca-bacanya mereka mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihim. Ada yang bisa hafal? Ada yang hafal? Tidak ada, alhamdulillah. Iya. Artinya apa? Saya berlindung dari sayyid, apa, pemimpinnya, bosnya, penjaga tempat ini. Dari apa? Dari kejahatan kaumnya, kejahatan anggota-anggotanya. Ya, kayak gangster begitu ya. Ya. Jadi minta perlindungan sama bosnya supaya anggotanya ini tidak berkutik. Begitu. Ya, kadang Tommy juga dikasih bagiannya. Kalau para dukun bilang, enggak cukup itu kalau baca-baca saja, harus ada teloknya. Harus ada telur dilempar juga di situ. Nah, kadang juga dia bawa ayam dilepas di situ. Ya, kambing juga kadang dilepas di situ. Nah, supaya apa? Penghormatan sama bosnya ini, ya, sama bosnya, supaya tidak napa-apai ki, tidak nasakiti ki anggotanya. Begitu keyakinan orang musyrik dulu. Orang musyrik dulu ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya ceritakan orang musyrik dulu. Iya. Orang musyrik dulu begitu keyakinannya Bapak Ibu sekalian. Makanya setiap dia lewati tempat keramat, saya berlindung dari bosnya tempat ini, ya, dari bos jin tempat ini, dari kejahatan anggota-anggotanya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat, ganti itu baca-bacanya. Itu baca-baca syirik. Dia menganggap ada yang membahayakan selain daripada Allah. Faham? Iya. Mungkin ada yang mengatakan, tapi Ustadz, ada betul yang kesurupan? Ya. Itu kebetulan karena dia lalai dari berzikir kepada Allah. Iya. Nanti saya bawa buku zikir, nanti kita akan bagikan kepada siapa yang bertanya, insya Allah. Baca zikir pagi petang, tidak akan ada yang bisa membahayakan. Iya. Nabi katakan itu baca-baca syirik. Nabi ganti baca-bacanya. Ini baca-baca yang harus kita hafal. Dimanapun kita lewat, Bapak Ibu sekalian, apakah di darat, di air, di laut, di mana, di udara, baca ini pasti selamat, insya Allah, kalau kita yakin, karena ini Nabi yang menjamin. Ya, kata Nabi, kalau kalian mendatangi suatu tempat, kemudian kalian membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada yang hafal? Saya ulang. A'udzu bikalimatillahi tammati
min syarri ma khalaq. Betul, saya ulang lagi. Sekali lagi ya. Habis suaraku ini. Baik. Sekali lagi, harus hafal ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya apa? Saya berlindung dengan seluruh kalimat Allah yang sempurna. Al-Quran. Ya, saya berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh yang diciptakan, seluruh makhluknya Allah, masuk semua, kejahatan manusia, kejahatan binatang, kejahatan jin, kejahatan apa saja yang jahat, masuk semua di dalam doa ini. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna. Dari apa? Dari semua kejahatan yang diciptakannya. Berarti kita berlindung kepada siapa? Bosnya para bos. Ya, kalau orang musyrik tadi, mereka berlindung kepada siapa? Kepada bosnya jin, bosnya penunggu sungai, bosnya penunggu gunung, bosnya penunggu lembah, bosnya penunggu pohon keramat. Tapi kalau orang Islam, orang bertauhid, Bapak Ibu sekalian, berlindungnya kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Min syarri ma khalaq, dari semua yang diciptakannya, dari semua kejelekan yang diciptakannya. Coba lihat hebatnya ini. Kata Nabi, siapa yang mendatangi suatu tempat kemudian dia membaca doa ini, Nabi jamin lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak akan ada yang bisa membahayakan dia sampai dia tinggalkan tempat itu. Siapa yang jamin? Nah, Nabi yang jamin, kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan bahaya sampai dia tinggalkan tempat itu, bahaya apapun. Kalau kita baca ini dengan yakin, Bapak Ibu sekalian, insyaallah ta'ala kita adalah orang yang bertauhid, hanya menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita mintai, yang kita harapkan, yang kita bersandar kepadanya, tidak kepada selainnya. Kenapa? Karena kita yakin selain daripada Allah adalah makhluk, sama dengan kita adalah makhluk. Kalau makhluk tidak boleh disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya hamba-hamba yang bertauhid, jauh daripada segala macam bentuk syirik, karena kesyirikan itu adalah dosa terbesar. Syirik itu adalah dosa yang sangat berbahaya. Syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah bagi siapa yang meninggal di atas dosa tersebut. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Mungkin masuk waktu zuhur ya. Setelah zuhur insyaallah kita akan buka tanya jawab. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Kita jawab sesuai dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki. Baik, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.